Terima kasih Bapa di surga untuk kasih anugerah dan kebaikan. Kami sudah masuk tahun 2016, tahun yang penuh dengan kemenangan dan berkat Tuhan akan terjadi di gereja di tempat ini. Setiap umatmu yang tinggal di tempat ini, hidup mereka akan dipulihkan, akan diberkati dan akan dibebaskan dari setiap masalah yang mereka hadapi. Dan Tuhan memberikan jalan buat setiap kami. Mujizat pasti terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari kita semuanya siap mendengar firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru Kyonghi. Amin. Iya. Ada banyak yang belum hadir hari ini karena mereka masih berliburan ya. Minggu depan kita akan berjumpa semua dengan teman-teman yang kita kasih di tempat ini. Bagaimana luar biasa? Tahun 2016, 2015 kita sudah lewati. Amin. Ya. Dan saya bersyukur bahwa tidak ada satupun jemaat kita yang boleh pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, artinya apa? Kita masih bisa melanjutkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, setelah dilewati ada banyak hal terjadi tahun 2015, tahun 2016 kita akan memperoleh kemenangan lebih lagi dari Tuhan. Amin. Percaya saja. Amin. Imani segala sesuatu yang kita tidak pernah bisa ketahui. Ya, hanya Tuhan satu-satunya Tuhan yang memberikan kita harapan dan juru selamat buat setiap pergumulan, tantangan yang kita hadapi, dan Dia sanggup memberikan kita jalan ke luarnya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar di Yohanes 10 ayat 10 ya, tetap seperti apa yang pernah saya sampaikan, dan kita akan kenapa kita akan berhasil pada tahun 2016? Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1. Kalau berarti baik, saudara, ya, Dia tidak pernah melihat lagi kesalahan kita. Amin. Dia tidak pernah melihat lagi dosa kita, tetapi yang Dia perhatikan kita. Dia akan memberikan kita segala sesuatu yang baik. Amin. Ya. Dan 2015 kita tinggalkan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang tidak baik yang pernah kita lakukan, segala sesuatu yang pernah membuat Tuhan menangis karena kelakuan kita yang gak benar, karena kesalahan kita. Hari ini kita masuk di tahun 2016 bersama gembala yang baik. Namanya siapa, saudara? Sekali lagi yang keras, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yes, beri kemuliaan bagi Dia. Ayo. Iya. Saudara, mana imannya ini? Anda mau diberkati tahun 2016 ini, kita harus serukan Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Di luar itu kita tidak bisa diselamatkan. Amin. Ya, kita akan baca ayat ini. Ayat pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba, ya, dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, saudara kasih Tuhan, kita hidup di dalam tengah-tengah dunia ini. Ya, di sekeliling kita ada banyak perampok dan pencuri. Amin, yaitu iblis dan segala cara tipu dayanya. Sehingga seringkali kita bisa diperdayai oleh dia. Ya, dan kita lihat ketika Yesus Kristus dan mulai awal pelayanan Dia datang ke dunia, kita lihat bagaimana Dia dicobai Tuhan. Ya, dicobai oleh iblis. Ya. Dan ketika Yesus mulai melayani, Dia perlu kehidupan, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Saat itu Dia mengkuduskan diri, Dia masuk di dalam puasa. Nah, saudara, sungguh luar biasa. Ya, gereja di tempat kita ini ada puasa, doa puasa. Ya, satu bulan minggu kedua biasanya kita akan doa puasa bersama ke bukit doa berikan. Ya, karena apa, saudara? Karena perlu kita berdoa dengan segala kerendahan hati. Siapa sih kita ini? Kita ini tidak mampu, saudara, menghadapi pencuri dan perampok. Benar? Kalau Anda sekarang ini, ya, kita sedang berjalan di tengah malam, ya, kita bisa kuat, kita bisa selamat hari ini. Karena apa? Ada yang jaga. Benar? Polisi yang jaga kita.
benar aparat yang menjaga keamanan kota ini. Ya. Itu secara jasmani. Ya. Kalau seandainya sekarang ini kota terjadi chaos, ya, terjadi kerusuhan besar seperti di Syria, ya, di negara-negara Arab hari ini, lu lihat nggak ada polisi, ya, mereka perang lawan teroris, ya, kejahatan di mana-mana. Kita bisa menghadapi perampok pun nggak bisa, kita bisa menghadapi itu tidak bisa, karena apa? Mereka ganas, mereka jahat sekali. Dan ada banyak orang yang dirampok, dibunuh ketika terjadi kerusuhan di kota, karena nggak ada yang menjaga. Amin. Dan hari ini kita pastikan tahun 2016, ketika kita masuki hari lepasan, biar kita minta penjaga daripada Tuhan. Dialah segala-galanya bisa menjaga hidup kita. Dan aspek terkecil pun sampai apapun yang kita lakukan, Tuhan sanggup menjaga kita. Amin. Ya. Dan saudara tahu itulah fungsi daripada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sebab itu saya ajak jemaat, kalau ada waktu, ayo, kalau Anda ada bisa minggu sore, ya, pada minggu yang kedua kali biasanya kita sewa tempat di Bukit Anugerah, ya, karena saya pernah baik dengan pemilik tempat itu, Pak Kader, pemilik penjaga, ya, dia baik, dan kita diberikan waktu untuk kita bisa berdoa berpuasa sepanjang hari itu, dan sore-sorenya kita pulang. Ya. Karena apa, saudara? Karena kita sadar bahwa kita tidak mampu menghadapi pencuri dan perampok hari-hari yang sekonyong-konyong datang dalam hidup kita dan merusak, membunuh dan membinasakan hidup kita. Amin. Kita bersyukur, dan ketika Yesus mengalami pelayanan, dia tahu ada banyak sekali, ya, membunuh, perampok yang akan datang menghancurkan hidupnya. Satu, dia menyerendahkan diri dan minta penyertaan Tuhan. Nah, lihat, pada saat itu datanglah si jahat. Dia berkata demikian, engkau sedang lapar, ya gampang-gampangnya begitu, ubahkan batu menjadi roti. Tapi Yesus berkata, hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi oleh karena firman Tuhan. Salah satunya, saudara, yang dirampok, dicuri dalam kehidupan kita adalah apa? Keuangan kita, ya, berkat kita. Itu bagian daripada iblis mengincar setiap hari. Nah, saudara dikasih Tuhan, ingat, kalau tahun 2016 kita harus mulai respect, kita harus mulai berdoa untuk keuangan kita, yang tanpa kita sadari si iblis, ya, sedang ingin mencurinya. Tetapi Tuhan berbicara, ya, iblis tidak akan bisa mengambil sedikit pun barang, milik, uang, berkat yang Tuhan percayakan pada kita ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika Roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana kita bisa menyelamatkan keuangan kita. Amin. Itulah yang rencana iblis yang pertama. Yang kedua, Tuhan taruh di atas bumbungan yang tempat yang tinggi. Jadi dia kata, kalau engkau menjatuhkan, maka malaikat akan menatang engkau. Artinya apa, saudara? Ada hal pencobaan yang akan Tuhan, yang akan iblis kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, ya, dia akan mencuri berkat kita, dan kedua, dia ingin membinasakan kita, membunuh kita, dan memberikan pencobaan. Artinya apa, saudara? Kadang-kadang kita bisa mengalami kelemahan dalam rohani kita. Kita bisa merasa kita nggak kuat lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi. Dan iblis katakan, kalau kau jatuhkan, ya, artinya apa? Iblis ingin sekali menjatuhkan anak-anak Tuhan hari-hari ini, supaya dia tidak berdiri di atas tempat kemuliaan Tuhan, tetapi iblis ingin menjatuhkan dan terantuk ke bumi. Dan Yesus mengatakan, ada firman dalam kau takut kepada Tuhan. Sorry, kasih Tuhan hari ini yang ketiga, ya, dan Yesus dibawa sekali lagi dan dipertontonkan seluruh apa itu kemewahan dunia, kerajaan dunia. Ternyata, saudara, iblis ini sudah memiliki 3 hal yang dahsyat, ya, dia bisa merusak keuangan kita, dan dia juga bisa mencoba kita, menjatuhkan kita, ya, dan ketiga, dia juga akan melukai
kasih Tuhan, kita harus tetap berpegang kuat kepada gembala kita yang baik. Namanya siapa sekali lagi? Yesus Kristus Tuhan. Jangan lepaskan dia, kita tidak mampu berjalan sendiri. Amin. Karena di hidup kita, di sekeliling kita ada perampok, pembunuh, dan yang akan membinasakan hidup kita. Nah, hari ini saya ajak kalau kita mau menikmati tahun 2015, jangan sekali-kali kau tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Tetap pegang dia. Sekalipun apa yang terjadi, tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, ya, kalau engkau jatuh di dalam pencobaan, ya, karena engkau mempertahankan imanmu kepada Tuhan, Tuhan katakan itu sebagai penghormatan. Jangan kau anggap sebagai kenapa Tuhan aku harus terjadi, kenapa harus itu terjadi dalam hidupku. Tetapi katakan, Tuhan, aku tahu kalau ini terjadi karena aku mengikuti Kristus. Kadang-kadang pengikutan kita akan Tuhan, ya, lihat, si jahat itu tidak pernah diam dan dia berusaha untuk merusak segala sesuatu. Tetapi ketika kita berikan hidup kita kepada Tuhan, seperti Abraham, dan dia berikan sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena Abraham, Tuhan tahu bahwa di dalam hati Abraham dan Sarai, istrinya Sarah, ya, dia sangat mengasihi Ishak, anak satu-satunya ini. Ya. Dia lebih mengasihi Ishak daripada mengasihi Tuhan. Nah, suatu Tuhan datang dan Tuhan memberikan. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Persembahkan Ishak. Nah, saudara, kadang-kadang hidup kita itu seperti itu. Ya, ketika kita melayani Tuhan, kadang-kadang bukan berkat yang kita terima, tapi kadang-kadang persoalan masalah. Tetapi tetap pegang teguh hari ini. Amin. Jangan bertanya kenapa Tuhan ini terjadi. Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, percaya itu sebagai suatu penghormatan yang terbaik. Dan dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari kita lanjutkan. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya, Yesus masuk melalui pintu. Pintu apa saudara? Pintu hati kita hari ini. Buka pintu hati kita dan biarlah Kristus Yesus Tuhan masuk di dalam hidup kita. Dan dia yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Amin. Dan percayalah tahun 2016 kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Yang tidak punya rumah akan diberikan Tuhan rumah. Amin. Yang kesulitan dalam keuangan, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru, yang dimana Tuhan akan mencurahkan berkatnya dalam hidup kita. Amin. Yang sakit Tuhan janjikan dia akan disembuhkan ketika kita buka pintu hati kita. Dan Tuhan masuk hari ini, Tuhan menggedor hati kita. Apakah kita siap menerima Kristus dengan sepenuh hati kita? Amin. Ada dalam hidup ini ada beberapa, ya, yang kita pikir, oh Tuhan ini milikku, ya, ini kamarku Tuhan. Tuhan boleh ambil 90% kamar ini, hati kita, 10% ini milikku Tuhan. Ya, tapi Tuhan berfirman hari ini, buka semua pintu hatimu. Amin. Dan biarlah Roh Kudus yang akan masuk di dalam hidupnya, dan kita akan melihat kehidupan yang Tuhan janjikan dan kelimpahan itu datang kepada kita. Amin. Ya. Dan ketika itu terjadi, kita akan menikmati sukacita yang luar biasa. Yang kita pikir dulu dengan cara kita, dengan hati kita, yang kita tutup sebagian buat hidup kita sendiri. Ternyata ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita lihat hasilnya lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Amin. Nah, sebetulnya anak-anak Tuhan di tempat ini, ya, kalau kau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan tulus hati. Amin. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita mencuri berkat Tuhan. Jangan sampai kita mencuri apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus selesaikan tahun 2016. Kita harus beres dengan Tuhan. Amin. Kalau kita beres dengan Tuhan, jangan khawatir. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan proteksi seluruh kehidupan kita. Dan dia berjanji kita akan dilimpahi dengan segala sesuatu yang baik. Ya, nah, saudara, Tuhan itu sering masuk dalam hidup kita dan dia mengetuk. Dosa itu bukan karena kita tidak sengaja.
Teman-teman dengar semua, dosa itu bukan karena kita tidak sengaja. Ya, berapa kali kalau kita mau jujur ketika dosa itu masuk, ya Tuhan selalu memberitahu kita, hati-hati, ya, engkau sedang diincar oleh si jahat. Ya. Dan Tuhan itu selalu menjaga hidup kita. Hati-hati, ya, engkau akan dihancurkan selalu. Tetapi kita yang seringkali membuka pintu dosa itu masuk dalam hidup kita. Amin. Nah, sebab itu mulai hari ini kita belajar, kita sadari dan kita sungguh-sungguh masuk dalam proses bersama dengan Tuhan dan firman-Nya yang ajaib dan dahsyat itu. Amin. Yohanes katakan, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Hari ini kalau kita baca firman di tempat ini, berarti Allah sedang berbicara untuk setiap hati kita, untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa diberkati ketika kita percaya firman itu dengan segenap hati kita. Sekalipun tanda kutip kita masih belum mampu melakukannya, tetapi percaya, amin, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar untuk setiap firman-Nya boleh digenapi dalam hidup kita. Amin. Itu Tuhan. Sebab itu kalau Tuhan berbicara, jangan kau tutup hatimu, buka. Kalau kau tidak mampu, Tuhan, aku masih belum mampu, mampukan aku Tuhan, mampukan aku. Gitu aja, sederhana Tuhan. Dan hari ini saya mau jemaat di tempat ketika kita diberkati Tuhan nanti 2016, jangan medit. Amin. Jangan tutup tanganmu, oh Tuhan ini berkatku. Sekali lagi jangan. Dan kita akan menikmati, kita akan berikan pertama untuk pelayanan di tempat ini. Amin. Gereja di tempat ini setiap bulan masih min, saudara, masih min. Tapi puji Tuhan, tahun yang lalu kita bisa plus, walaupun pengeluarannya besar. Tapi saya yakin tahun Januari ini kita akan support bersama-sama gereja di tempat ini. Amin. Jangan lagi sampai minus. Amin. Kita semuanya harus belajar. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara pemberian yang luar biasa. Dan itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, gereja masih min. Jadi ada Ibu Sherry dan Pak Agus yang selalu memberi tangannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya harap respon daripada jemaat di tempat ini. Ayo kita dukung bersama-sama. Ya, kita semua akan diberkati. Amin. Jangan takut ketika kita memberi Tuhan. Amin. Jangan takut kalau kita melepaskan berkat yang diberikan Tuhan. Karena saya tahu ketika kita melepaskan berkat buat Tuhan, kehidupan yang melimpah Tuhan janjikan pada hidup kita. Amin. Ya, kita lanjut. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ya, lihat ya. Yang dua, tetapi siapa yang masuk ya melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya ia keluar. Luar biasa. Kita harus statement kepada Tuhan hari ini. Kita harus berkata, Tuhan, namaku harus Kau kenal. Amin. Namaku harus tercatat sebagai dombanya Tuhan. Amin. Jangan ke gereja hanya cuma jangan sebagai jemaat. Anda akan rugi. Selama Anda cuma jadi jemaat gereja Betania yang cuma tercatat di administrasinya gereja Betania yang berarti engkau masih belum dikenal Tuhan. Tetapi engkau harus dikenal dengan dombanya, gembala kita yaitu Tuhan sendiri. Catatkan hidup Anda. Katakan, Tuhan, aku mau dicatat, aku mau dikenal oleh Tuhan. Amin. Ya, jadilah engkau domba, jangan kambing. Amin. Ya, tidak boleh jadi kambing kita. Kita harus jadi domba. Luar biasa. Hari ini kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, catat namaku, supaya ketika aku datang di hadapanmu, Kau lihat, oh ya ini benar, domba, mari masuk. Tuhan berikan kita tempat yang penuh dengan kebaikannya Dia, kasihnya dan kelimpahannya. Amin. Harus ya. Kristen bukan agama. Amin. Tetapi Kristen adalah menunjukkan bagaimana surga terbuka buat umat pilihannya. Amin.
Kalau agama tidak bisa menyelamatkan manusia, agama hanya mengajarkan pengetahuan tentang kebaikan, berbuat baik, tapi agama tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya satu-satunya Kristus Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Amin. Nah, sebab itu tak perlu nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Firman yang mengatakan, dikatakan Yesus Kristus, anak domba sulung, membuka kitab kehidupan. Disitulah tercampur orang-orang yang akan diselamatkan. Sebab itu Yohanes mengatakan, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman di Yohanes mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu pun bisa sampai ke rumah Bapa tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan hari ini, minggu yang lalu sudah Ibu Sherry katakan, hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Nah, sebab itu saudara, kita harus cantumkan nama kita. Kita harus hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat selanjutnya ayat 1. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, memang saya katakan bahwa kita perjuangan dalam melakukan firman Tuhan. Kita semua berlomba-lomba maju untuk selalu bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Kita nggak mampu, saudara. Hanya Tuhan yang memampukan. Sebab itu, saudara, ayo saya ajak hari ini. Ya. Memang segala sesuatu yang kita lihat, ya, kadang-kadang bisa menggoda kita untuk kita bisa lepaskan firman Tuhan untuk mengambil bagian yang kita anggap itu baik. Tapi justru di tempat itulah kita sedang dicuri, ya, sedang dibunuh dan akan dibinasakan oleh si jahat. Tapi kadang-kadang melalui sebuah proses bersama dengan Tuhan, firman itu membuat kita hidup. Amin. Dan saya kemarin juga ada satu kesaksian yang luar biasa. Veronica, namanya Ibu, seorang ibu Veronica. Veronica belakangnya itu seperti kata-kata yang agak dari luar pulau, Manado, ya. Veronica apa itu? Velopom atau apa itu? Tapi orang Indonesia, ya. Dia begitu cinta Tuhan. Dia yang membuka salah satu anak bangsa, ya, anak bangsa. Dan dia hari ini seorang wanita yang dahsyat. Dia sedang memperjuangkan, ya. Dia sedang membangun sekolah-sekolah, sekolah anak bangsa, ya. Dan itu wah, luar biasa. Dia menampung banyak orang miskin, dimasukkan di sana. Ibu-ibu yang mengalami tidak bisa kerja, tidak punya keterampilan, dia bawa ibu-ibu ini, diberikan tempat untuk diajari di salon, ya, dan diajari untuk mesin jahit, untuk buat rajin, dan dia mendapat penghormatan dari PBB. Salah satu ibu yang luar biasa. Dan hari ini dia sedang memiliki 8.000 siswa orang-orang miskin. Dan dia diberikan oleh pemerintahan Indonesia bahwa dikatakan ada 2 juta anak setiap tahun itu tidak bisa sekolah karena ketidakberdayaan pemerintah untuk memberikan subsidi keuangan. Dan dia berjanji oleh pemerintah Indonesia, saya akan berusaha secepat mungkin, saya akan bangun sebanyak mungkin sekolah untuk orang-orang miskin ini, ya. Berarti kalau dia cuma bisa 8.000, kalau setiap tahun 2 juta, berapa banyak yang dia harus perlukan sekolah. Tapi dia katakan, kenapa ibu kok mau, padahal ibu seorang pengusaha yang sukses, suamimu juga seorang pengusaha sukses. Karena hanya Tuhan, ya, yang memberikan saya kemampuan untuk bisa mengerjakan segala sesuatu buat Tuhan, ya. Nah, luar biasa, saudara. Ini orang-orang yang dahsyat hidupnya. Saya lihat, wah, CNN kemarin, ya, saya lihat di CNN Indonesia, namanya Veronica. Luar biasa, kurang lebih 40 lebih wanita ini. Dia berikan hidupnya untuk sebuah apa itu, kasih, ya, yang dahsyat. Dan di dalam kasihnya itu dia menikmati kelimpahan Tuhan yang luar biasa, ya. Saya lihat, wih, dahsyat, ya. Ibu-ibu diajari di salon. Wah, saya lihat, kenapa kalau ibu-ibu ini punya uang, Pak, anak-anaknya bisa sekolah. Kalau dia biarkan di rumah, dia akan membebani keluarganya, dan akhirnya anaknya tidak akan bisa sekolah. Anak-anaknya juga dia dibuat dia bisa sekolah, bapak-bapaknya juga diajari pikir yang mau. Wah,
dahsyat ya ibu itu. Dan dia banyak penghargaan. Dia katakan penghargaan ini buat saya adalah sesuatu yang untuk membuat saya lebih lebih exciting untuk mengerjakan lebih baik lagi ke tahun depan. Hari ini Tuhan berbicara buat setiap kita. Kalau kita mau melakukan buat Tuhan apa saja, terkecil apapun Anda bisa. Amin. Ya. Jangan kita berpikir seperti tadi Veronica yang tidak mampu, saudara. Ya. Karena dia kerjakan dulu juga bertahun-tahun dia melalui merintisnya. Tetapi kita yang dari tempat ini, Anda masih bisa mengerjakan sekecil apapun untuk berbuat baik kepada orang. Amin. Dan katakan ini memang Tuhan yang percayakan. Ya. Amin. Dan saya salut ada beberapa teman di tempat ini walaupun cuma bersih-bersih gereja, wah itu disepelekan orang. Ya. Kadang-kadang maaf saudara, ada beberapa jemaat yang ngerti buang sampah di gereja, waduh saya sampai pusing. Ya. Saudara, itu salah satu bagian tidak bisa diberkati. Kalau Anda makan apa, maaf ya, saya tidak menuduh siapa saja, tapi saya sering lihat tuh habis makan tuh kertas di dalam gereja ini buahnya dilempar sana, dilempar sana. Berhenti hari ini, amin. Anda sedang berbuat salah dengan cara Anda sendiri. Ketika Anda salah, ya bagaimana lagi Tuhan bisa sempurna dalam hidup kita. Ya, sekecil apapun perhatikan. Kalau Anda tahu ada orang yang diberkati Tuhan ketika kau buang sampah, ya kalau ada tempat sampah yang dibuang di sana, itu bagian yang terkecil aja yang kita lakukan. Benahi hidup ini, amin. Nanti semakin hari bahkan di bawah Tuhan semakin luar biasa. Ya, nah saudara dikasih Tuhan berbicara ini, dia akan mengenal dan akan memanggil nama domba-domba itu, dan dia akan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya itu telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Jangan suara-suara yang lain. Ya, ayo Pak ikut aku Pak. Ya, kemana? Bisa di Dutai. Ke tempat-tempat ya kemana? Yang dimana di situ rawan sekali dengan hal yang berbuat dosa. Atau Anda sedang mendengar suara-suara yang membuat kita bisa melakukan sesuatu yang salah. Dan hari ini Tuhan berbicara jelas melalui firman-Nya supaya kita semua mendengar suara gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri melalui firman-Nya. Amin. Sebab itu kita perlu saudara dikasih Tuhan untuk selalu baca firman. Satu hari satu pasal. Amin. Ya sebaiknya saya tidak cuma ngomong di sini, seharusnya agak absen yang baca firman. Ya di absen aja. Jemaat siapa yang baca firman dan kali dikasih. Kalau 1 tahun selesai nanti dapat aspirasi dari gereja. Dikerjakan dibaca setiap hari 1 pasal. Ya. Enak tidak enak keadaannya, ya tetap dibaca. Ya mungkin minggu depan kita buat buletin gimana ya caranya. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan supaya jemaat ini mau baca firman. Kalau cuma dengar pun tidak cukup, amin. Tapi kita perlu baca firman. Karena ketika firman kita baca, disitulah kadang-kadang Tuhan berbicara buat hidup kita. Amin. Selain kita dengar firman Tuhan, tetapi juga melalui pembacaan firman Tuhan, itu yang akan membuat kita bisa mendengar suara gembala. Amin. Suatu hari saya pernah ikut di Australia tour, ya, masuk pembuatan jaket dari bulu domba. Ya, ketika saya masuk di sana itu ada banyak, mungkin sudah ribuan, mungkin 1000 atau berapa itu domba yang ditaruh di padang yang luas. Ya. Nah, ketika saya masuk itu bulu domba itu dari ada yang masih lebat itu sama mesin keluar sudah dulu sekali, tinggal kelihatan kulitnya merah-merah keluar. Ini kecil sekali banyak domba itu, bulunya sudah lepas dari badannya itu ada mesin. Nah saudara ketika di padang itu saya lihat ada 4 koboi di sana pakai topi nyantai duduk-duduk ya di padang. Padang itu tempatnya yang luas, ada sedikit rumput-rumput ya. Dan bagaimana supaya domba ini tidak lari kemana-mana?
ya, karena domba ini kalau senang jalan juga dia besar. Maka itu dia beberapa anjing, ya 2-3 anjing itu, kalau dombanya sudah mulai jauh sekali layak gitu ya, itu si anjing lari, anjingnya diputerin gini, dombanya takut lihat anjing buang lagi, jadi satu lagi ya. Saya itu anjingnya berhenti, nanti sebelah sana lari ke sana, anjingnya lari di, dombanya takut lihat anjing itu balik lagi dari sana. Nah ketika sore hari saya tanya, Pak, ini gimana? Segini banyak bisa tahu, ini dombanya siapa, dombanya Bapak ini kayaknya yang ngomong, dia ngomong gini, bagaimana para gembala ini bisa tahu ini dombanya dia, ini dombanya Nas, domba Sindi. Ya, dia tanya kepada kita, atas ya kita nggak ngerti, juga tahu, kita jawab itu nggak tahu. Setelah itu diberikan salah satu demo, atas benar saudara, 4 gembala ini diambil tempat masing-masing kurang lebih 100 meter. Tiba-tiba dia panggil, wih, gitu. Anda tahu itu domba bisa lari sendiri berpisah jadi 4 bagian masing-masing ya. Hebat, kelompok sendiri-sendiri. Ketika si gembala B di sana, ini A, ini B menyerukan suara lain itu ya, itu dia tahu suara gembalanya ya. Jadi bisa terjadi 4 kelompok domba dari begitu banyak ribuan kumpul dari satu mereka. Ketika itu si gembala berkata suwit gitu, tahu dia ini dombanya, ini gembalanya. Binatang itu bisa lari dan separuh ikut gembalanya. Wah, saya hebat ya. Domba ini dengan gembalanya itu begitu cuma suwit gitu, kumpul satunya suwit gitu, kumpul sendiri suara. Saudara kita disuwit itu Tuhan nggak perlu saudara. Tuhan manggil kita jelas ya. Samuel, Samuel di mana engkau? Ya, Samuel tidak ada di gereja bolos di Bandung ya. Nah seperti itu. Kadang-kadang kita ini tidak dengar suara Tuhan ngomong. Suara Tuhan tidak. Suara Tuhan aja tidak dengar, apalagi suaranya Pak Irwan tambah daun 12. Iya, saudara dikasih Tuhan, kita perlu hari ini ya. Jadi domba yang baik adalah domba yang ketika gembalanya berkata, ketika gembala memanggil namanya, dia dengar suara, menerima dari kedekatan kita. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan firman, itu yang membuat kita peka terhadap suaranya. Amin. Dan saya mau tahun 2016 jemaat di tempatnya adalah jemaat yang bukan cuma mendengar firman Tuhan masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri, tetapi jemaat Tuhan yang benar-benar merenungkan firman itu siang dan malam dan berusaha untuk melakukannya. Amin. Ya, kita semuanya perlu dibenahi terus setiap hari, termasuk saya juga ya. Dan saya mau berjanji saya semakin peka dengan suara Tuhan pada tahun 2016, supaya ketika Tuhan berbicara buat saya untuk jemaat di tempat ini, supaya mereka semua kita semua dapat pergembalaan yang baik dari Tuhan Yesus. Amin. Dan bukan hanya saya, bukan hanya gereja, tetapi juga setiap jemaat, khususnya pria-pria, papa-papa di tempat ini ya, Anda harus mendengar suara Tuhan supaya keluargamu itu selamat semua. Amin. Ya, amin. Saya bersyukur ya, bulan ini di Amerika luar biasa juga, keadaannya baik-baik, selalu disertai dijaga Tuhan. Juga Abraham ya, juga Jeremy, semua dalam keadaan baik disertai Tuhan. Karena saya menjaga hidup saya untuk tetap tinggal di dalam Tuhan ya. Ketika saya tinggal di dalam Tuhan, maka lihat ya, kalau gembala tinggal, maka dombanya akan ikut di belakang. Amin. Kalau gembala ini tidak, kalau para imam, bapak-bapak dan tidak tinggal di dalam Tuhan, maka keluargamu akan tercerai berai. Ingat, hari ini hari yang jahat, tidak mudah. Pengaruh si jahat itu lebih kuat, pencuri membunuh itu lebih kuat, merampok dan ganas dia. Kalau kita tidak tinggal di dalam belakangnya Tuhan ya, yang menuntut kita keluar, artinya apa? Kita sedang ada di dalam dunia ini dan kita sedang keluar bersama dengan Tuhan untuk menuju surga. Anda tidak mungkin bisa berhasil.
Saya beritahu ini sungguh, ini firman, bukan saya yang menakut-nakuti Anda. Lihat, gembala menuntut engkau keluar dan domba-domba ada di belakang. Kalau papa-papa di tempat ini tidak mau hidup benar di mata Tuhan dengan anak-anakmu dalam keadaan bahaya, ya, keluargamu, istrimu juga bisa dalam keadaan bahaya. Anda tidak mampu mengatasi perampok yang ganas ini, pencuri yang dahsyat, yang pintar sekali bisa mencuri kita, dan terakhir dia akan membinasakan hidup kita. Ya. Sebab itu ayo jadikan hidup tahun 2016 sebagai papa-papa yang baik. Amin. Tantangan masalah ada, jangan khawatir. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, ibadah yang baik, ada waktu langsung cepat datang ke gereja. Jangan malas-malas di rumah, malas. Ya, malas jangan. Ayo kalau ada waktu, wah saya bisa rasanya, saya bisa walaupun mungkin agak maksa. Yus tak berangkat. Karena apa saudara? Karena kita perlu penyertaan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai gembala, dan saya menjadikan gembala. Tuhan Yesus biar saya di belakang, supaya anak saya di belakang, istri saya selamat semua. Amin. Ya, tidak ada satupun ya yang bisa menopang kita kalau tidak Tuhan. Amin. Ya, papa-papa di tempat ini, ya, papa-papa, ingat firman Tuhan hari ini tahun 2016 awal ini. Kalau Anda tidak menjadi papa yang baik, jangan tanya Pak Iwan, Pak kok saya dapat mengalami masalah gini-gini. Ya tanya Dewi, amin Tuhan, ya. Salah-salah Dewi berarti ya. Kita belajar. Kita semua muda, tidak ada apa tuh enggak, belum sempurna, saya pun belum. Tetapi saya mau belajar, terus belajar, ya, mengikuti Tuhan. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, dan Dia berkata demikian kepada mereka. Jadi waktu itu Yesus mengajar, ya, kepada murid-muridnya, tetapi muridnya belum mengerti. Memang pada satu Yesus belum mati dan belum dibangkitkan, tapi setelah itu baru muridnya mudah mengerti. Setelah itu, ya, dan delapan, semua yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Dengar, kalau kita domba-domba, ya, kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai hidup kita tahun 2016 dirampok, diambil, dicuri berkat kita. Dan yang ke-9, akulah pintu, ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Tuhan berjanji ketika kita bersama dengan Dia, ketika kita masuk diberkati, ketika kita keluar pun kita akan diberkati Tuhan. Amin. Dan kita jadikan motto ini, yang nanti yang terakhir, Yohanes 10b, ya, bahwa tahun depan adalah tahun yang hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kita baca yang terakhir, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari